Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a yashadina qulubina syamradina zahiran batina dhamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad asqam ولمنافعنا لمصالحنا لبيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم, pada hari ini, mithlu ayyi yaumin, sebagaimana pada hari-hari yang lain, nahnu, adapun kami para pecinta, kharibun ialah hancur lebur, kharibun ialah hancur lebur. La nataharraru, tidaklah merdeka kami, minas sailid li banjir, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ja'a, datang dia qamar, apa cahaya rembulan, lailan, di malam hari, wa qata'a, dan memenggal itu cahaya rembulan, unuqan naum, kepada leher tidur. Falima yakhsha, maka kenapa yakhsha, akan takut dia qamar, apa cahaya rembulan, safkat dima, kepada menumpahkan darah-darah. Logika ya, logika para pecinta itu adalah logika kehancuran. Kehancuran. Kenapa disebut kehancuran? Ya, karena seluruh diri para pecinta itu sudah hancur lebur sebagai diri, kemudian setelah hancur lebur sebagai diri, tegak sebagai kekasih, musnah sebagai diri, kemudian muncul dan eksis sebagai kekasih. Maka dirinya itu sudah hancur lebur, berkeping-keping. Kalaupun ada, itu sungguhnya adalah wujud kekasih dalam bentuk pecinta. Bagaimana ini kita terapkan kepada Allah Ta'ala ya. Saya tadi berangkat ke sana, ke kamar mandi, ya, muncul kalimat yang ingin saya tulis sebagai status. Cuman belum saya tulis ya. Yaitu, betapa engkaunya segala sesuatu. Kalau tidak, tentu tidak ada alasan untuk wujud, untuk ada. Jadi ya, alam semesta ini termasuk diri kita, betapa Allahnya sebenarnya. Kalau tidak karena alasan itu, maka tidak ada alasan yang lain untuk menjadi wujud, untuk menjadi ada. Apa coba alasan yang lain? Gak ada. Bukankah baik ketika kita masih merupakan ruh, maupun setelah menjadi kenyataan seperti sekarang, kita sungguhnya dikandung oleh Allah Ta'ala? Jadi kita tidak memiliki alasan untuk wujud selain kehendak Gusti Allah, selain kerasaannya Gusti Allah. Tidak ada. Maka ketika masuk ke dalam wilayah rohani yang seperti ini, sebagaimana para pecinta, kita akan mengatakan, anu kharibun, kami ini hancur lebur, habis sudah, tidak karu-karuan. Karena itu, la tadbirah lil asyik, tidak ada keteraturan bagi seorang pecinta.
Jadi keteraturan itu pun kalaupun ada, sebagaimana keteraturan hidupnya Rasulullah, itu pun sudah disetting, diskenario oleh Allah Ta'ala sebagai Maha Kekasih. Pada hari ini, sebagaimana pada hari-hari yang lain, kami hancur lebur, kami hancur lebur. Itu bagi orang yang hatinya sudah sepenuh-penuhnya bergelayut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya ya? Coba sebuah ayat di dalam Al-Quran cukup bagus untuk menerangkan bagaimana kita bisa merasakan hancur lebur. Itu ketika kita membaca kisahnya Nabi Musa dengan semangat kerinduan yang membara, beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, tolong dong kau perlihatkan dirimu kepadaku, aku akan memandangmu. Nah, Nabi Musa menggunakan bahasa aku engkau. Kalau bahasa aku engkau itu dipakai berarti masih ada dua entitas. Adanya aku, adanya engkau. Nah, karena bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa itu adalah aku engkau, maka Allah tak berkenan dengan menyatakan qala lan tarani, enggak mungkin kau bisa lihat aku. Selama kau sebagai engkau dan aku sebagai aku, bagaimana mungkin kau bisa melihat aku? Rubahlah dirimu untuk menjadi aku, maka kau akan melihat aku. Sesungguhnya ya, bahasa aku engkau, kami, kita dan semacamnya itu adalah bahasa paling wadak, paling permukaan. Dan karena itu ketika bahasa aku engkau itu dipakai dengan gempal, apalagi dengan emosional, terjadilah pertikaian. Dari mana datangnya pertikaian? Dari bahasa aku engkau yang terlalu diperjuangkan dengan kekuatan emosi kita. Coba ketika ketika aku adalah engkau dan engkau adalah aku, bisakah kita bertarung, bertikai? Ya enggak bisa. Bagaimana mungkin orang bertikai dengan dirinya sendiri? Ya mungkin ya. Jadi pada hari ini, sebagaimana pada hari-hari yang lain, kami adalah hancur lebur, kami hancur lebur. Walakin yanzur ilal jabal, firman Allah. Tapi lihatlah coba gunung itu, ay jabali wujudika. Pandanglah gunung wujudmu. Fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Kalau nanti gunung itu berada pada tempatnya sebagai gunung, sebagai dirinya sendiri, kau akan menyaksikan aku. Tapi ketika Nabi Musa menyaksikan jasadnya sendiri, dia tidak menemukan dirinya sendiri yang otonom. Dia menemukan apa? Dia menemukan kehadiran Allah. Itu yang disebut dengan hancur lebur. Saksikan diri kita. Kalau kita menemukan kemahaan Allah, sehingga kedirian kita yang otonom terhempas, maka di saat itulah gugur bahasa aku engkau. Dan ketika gugur bahasa aku engkau, maka kita menjadi hancur lebur karenanya. Oh, enggak usah jatuh cinta kepada Allah ya. Jatuh cinta kepada perempuan saja hancur lebur, babak belur hatinya. Ketika diputus itu ya. Babak belur. Apalagi jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, apa tidak makin babak belur? Jangan kan? Babak belurnya jatuh cinta kepada perempuan yang diputus itu menciptakan luka yang terus menganga dan mendalam. Dan itu sangat tidak enak sepanjang masa. Tapi jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, menciptakan luka. Itulah luka paling nikmat sepanjang kehidupan umat manusia. Jadi, karena itu kharibun, orang-orang yang hancur lebur itu justru adalah orang yang sampai kepada puncak kenikmatan. Ketika penderitaan itu mencapai sempurna, itulah hakikat kenikmatan. Karena itu kalau menderita, nggak usah tanggung-tanggung. Jadi sekalian masuki ke kedalamannya. Nanti di situ akan ketemu dengan kebahagiaan yang paling sempurna. Dan karena itu tidak boleh takut terhadap penderitaan. Kita diajari oleh Maulana Rumi di awal-awal bait Rubaiyat ini. Ayyadul ghusah in kanat indakil jur'ah fata'alai. Wahai duka cita, kalau kau punya nyali, datanglah kemari bertarung dengan aku. Jadi pecinta itu begitu. La nataharrar minas sail. Kami tidak bisa merdeka dari banjir. Jadi para pecinta itu berada dalam banjir bandang ilahi. Kemana banjir itu mengalir? Sampai hari kiamat mengalir banjir itu. Banjir bandang ilahi. Ketika orang-orang yang akalnya waras takut terhadap banjir, takut terhadap penderitaan, para pecinta justru menikmati banjir itu, menikmati penderitaan itu. Mereka bilang,
Siapa yang mengatakan ini adalah kepedihan? Tidak, itu hanya karena belum pernah digertak oleh cinta yang sesungguhnya. Banjir ya. Nah, kita bisa masuk dalam banjir bandang ilahi itu ketika kita sudah tidak memiliki rasa kagum kepada diri sebagai entitas. Jadi bebaskan rasa kagum kepada diri sebagai entitas yang dimotori oleh nafsu amarah. Nafsu amarah itu maunya menggembalkan identitas aku. Maka sepanjang keakuan kita masih kental, itu sesungguhnya menunjukkan adanya watak setan. Watak setan. Ana khairun, kata setan. Minhu, aku lebih baik minhu dari Adam. Selama keakuan masih kuat, berarti memiliki garis yang paralel dengan setan. Berarti masih jauh untuk sampai kepada hancur lebur, kepada kharibun, masih jauh. Kesombongan adalah penghalang cinta yang paling gagah. Hilangkan kesombongan dari dalam diri, maka benih-benih cinta akan muncul, kemudian kita lambat laun berubah menjadi kekasih itu sendiri. Ketika kau tanya kepadaku tentang Laila, kata Qais, akulah ini Laila. Hilang diriku sebagai aku, muncul sebagai Laila. Untuk apa? Untuk apa aku memburu Laila kemana-mana? Bukankah Laila adalah diriku itu sendiri? Nah, di dalam konteks sufisme itu muncul kemudian ungkapan seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abu Yazid Bustami atau Syekh Husain bin Mansur Al-Halad. Subhani, subhani, subhani. Maha suci aku, maha suci aku. Jadi ketika keakuan itu disedot oleh kemahakuan Allah Subhanahu wa taala. Anal haq. Akulah zat yang maha benar itu. Ketika keakuan yang personal, yang partikular disedot oleh keakuan yang universal. Oleh keakuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi banjir bandang ilahi yang mengalir hingga hari keabadian. Maka para pecinta itu di dunia ini sudah abadi sebenarnya. Sudah abadi. Kalaupun musnah, yang musnah itu adalah jasadnya. Ruh cinta itu sendiri abadi karena cinta itu adalah sifat ilahi. Suatu saat dulu di Mesir, menjelang sekitar 1 tahun akan wafatnya guru dari Syekh Omar Ibn Al-Farid Al-Hamawi Al-Misri. Ibn Al-Farid ini seorang penyair terkenal. Julukannya adalah Sultanul Asyikin, Sultan para pecinta. Beliau menulis Diwan Ibn Al-Farid, ya, antologi puisi yang berisi kecintaan-kecintaan ilahiyat sebanyak 2 jilid, ya, dan dengan bahasa yang mengagumkan beliau ini. Nah, ketika sekitar 1 tahun sebelum wafatnya gurunya Ibn Al-Farid di Mesir itu, dari jarak yang jauh, si guru ini kemudian bilang, Umar pulang, aku akan menghadapi kematian. Jarak dari Mesir ke Saudi itu tidak pakai handphone, tidak pakai pengeras suara, pakai bahasa yang orsinil. Umar pulang, saatnya aku mempersiapkan kematian. Pulang, Umar Ibn Al-Farid. Ternyata betul, sekitar 1 tahun dari dipanggilnya ini wafat benar gurunya Umar Ibn Al-Farid ini, gurunya Sultanul Asyikin ini wafat. Beliau adalah tukang sayur yang berjalan dan berkeliling di pasar-pasar ke kampung-kampung. Seorang tukang sayur yang sesungguhnya adalah waliullah, kekasih Allah Ta'ala. Ketika guru dari Ibn Al-Farid ini wafat, beberapa orang dari Gunung Muqattam di Mesir itu ada namanya gunung, namanya Jabal Muqattam atau Gunung Muqattam. Di situ tempatnya para wali. Orang-orang dari puncak Gunung Muqattam itu terbang kemudian mensolati gurunya Ibn Al-Farid ini. Setelah selesai disolati, kemudian datang burung raksasa dari angkasa. Mengambil gurunya Ibn Al-Farid ini dan dibawa terbang ke langit sampai lenyap tidak kelihatan. Apa kata Ibn Al-Farid itu? Kata muridnya ini, kata santrinya ini kan. Orang yang wafat di jalan Allah sebagaimana ditegaskan Al-Quran, dinyatakan tidak mati. Bal ahya.
Bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan orang yang wafat di jalan Allah, orang yang mati syahid, itu rohnya masuk ke dalam burung hijau dan berterbangan di surga sesuai dengan sesuka hatinya. Nah, kalau orang yang wafat di jalan Allah dalam peperangan saja, dijamin bahwa rohnya itu oleh Allah Ta'ala diperkenankan masuk ke dalam burung hijau dan terbang di surga sesukanya. Apalagi orang yang mati syahid di jalan cinta. Karena itu kemudian diangkat oleh burung itu dan dibawa entah kemana. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana kuburannya guru dari Ibnul Farid ini. Kenapa? Begitu sempurna kecintaannya, sempurna keberpihakannya, lebur dirinya, hancur dirinya. Kemudian diutuhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau nabi-nabi itu oleh Allah Ta'ala diperjelas di mana kuburannya, para wali yang lain juga begitu. Itu semata-mata agar menjadi keberkahan bagi yang hidup. Sesungguhnya jasad-jasad mereka tidak di sana. Alam kubur mereka jauh lebih luas ketimbang alam semesta ini. Walaupun kelihatannya kan cuma 1 kali 2 meter misalnya. Itu cuma kelihatannya seperti itu. Tapi sesungguhnya alam barzakh itu adalah alam yang lain yang keluasannya bagi orang-orang yang berbahagia di sana itu jauh lebih luas dibandingkan dengan alam semesta yang kita huni sekarang ini. Maka karena itu jangan dikira kalau kita ziarah kubur terus ketemu rohnya si wali itu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu ada di situ. Kalau orang seperti Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu sampai tahu ketika ziarah itu tahu orang yang diziarah itu di situ atau sedang bepergian sebenarnya. Sampai tahu, sampai bisa mendeteksi. Orang-orang yang batinnya juga tajam tahu. Sesungguhnya ada atau tidak di situ. Itu terasa. Itu ada ilmunya, namanya ilmu al-azwaq, ilmu rasa itu. Jadi sampai tahu. Iya. Orang yang sudah hancur lebur, memasrahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala. Nah terus kalau begitu, di mana akal kita ini di mana? Akal kita itu diperlukan ketika kita mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam kubangan cinta. Diperlukan. Akal itu diperlukan. Ketika kita sudah bercinta, ketika kita sudah sepenuhnya merasakan degup-degup cinta itu, akal sudah tidak diperlukan lagi. Sebab cinta memiliki jenis akalnya sendiri. Tidak diperlukan lagi. Kalau nanti kita ajak serta akal itu menjadi pengganggu nanti cuman. Misalnya gini, wah ini tidak rasional ini katanya. Wah, rasionalisme minggir di sini. Enggak masuk ke sini ini enggak masuk, enggak bisa. Kalaupun masuk cuma menjadi pengacau. Karena itu pinggirkan saja. Sebab cinta memiliki jenis logikanya sendiri, jenis akalnya sendiri yang tidak sama dengan akal empirisme, rasionalisme dan lain semacamnya. Tidak sama. Jadi orang-orang yang jatuh cinta itu masuk dalam banjir bandang ilahi, kemudian hanyut sampai hari keabadian kelak. Maka mereka bertindak apapun, itu sesungguhnya cuma atas nama satu, atas nama kekasih. Dan karena itu kemudian tidak ada pamrih kepada apapun. Jangankan pamrih dunia, pamrih akhirat enggak ada. Enggak ada. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Enggak ada pamrih. Karena itu gini ya. Kalau orang ngisi ceramah ya, masih berpikir tentang amplop, itu sebenarnya batal secara tauhid. Batal. Apalagi secara cinta, habis enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Sebab apa? Masih ada hitung-hitungannya dengan makhluk. Sementara para pecinta itu tidak ada hitung-hitungan dengan makhluk, tapi dengan Allah Maha Kekasih. Wong berjumpa dengan Allah Ta'ala itu tidak bisa ditukarkan dengan kenikmatan apapun di dunia dan di akhirat kok. Bagaimana mungkin para pecinta itu masih melirik segala sesuatu yang tidak bermakna, yang sepele, yang tidak berarti? Gak mungkin. Gak mungkin pandangan. Nah itu yang kemudian diungkapkan oleh Qais kepada Laila. Lemparan batu darimu kekasihku jauh lebih kurindukan ketimbang senyuman 100 perempuan yang lain. Ya. Sampean bisa terapkan dengan kekasihnya. Dilempar beneran apa enggak kabur? Ja'a diyaul qamar, telah datang cahaya rembulan di malam hari.
Nah, orang-orang yang jiwanya cahaya rembulan karena dipantulkan oleh cinta. Orang-orang yang jiwanya cahaya rembulan yang dipantulkan oleh cinta, maka cahaya rembulan rohani itu kota onokal naum akan memotong leher tidur. Jadi tanda-tandanya orang sudah mulai kumat cintanya itu jarang tidur di malam hari. Jarang tidur di malam hari. Karena itu belajar minimal walaupun tidak jatuh cinta, minimal belajar tidak tidurnya dulu. Cintanya belum ada, tapi kasih wadah dulu. Wadah tidak tidur itu. Ya main kartu, main gaple, main apa saja. Yang penting tidak tidurnya dulu dilatih. Nanti kalau kira-kira sudah kuat, dimunculkan cintanya. Yang penting sesungguhnya ya Allah, aku main kartu ini sebenarnya untuk mengakali diri sendiri agar walaupun sejenak bisa bercumbu rayu dengan Engkau. Jadi itu yang disebut dengan mujahadah dengan main kartu ya. Enggak apa-apa, ketimbang mau tidur sore-sore mau tidur, cari cara apa saja. Cari apa saja. Jadi orang-orang yang jiwanya adalah cahaya rembulan rohani, maka dia akan memotong leher tidur itu dipotong. Biasanya apa? Padahal biasanya itu tidur itu yang memotong orang biasanya. Dengarkan itu kata Maulana Rumi itu. Orang-orang yang sedang mendengkur seperti sapi yang sedang disembelih. Jadi tidur di malam hari dengan mendengkur, suaranya seperti sapi disembelih. Orang-orang seperti itu jauh dari taman-taman cinta. Falima yakhsha di'ul qamar safkadda dima. Kalau kesadaran berupa cahaya rembulan rohani itu mampu memotong lehernya tidur, kalau begitu takutkah cahaya rembulan rohani untuk menumpahkan darah dan air mata? Tidak. Jadi cinta itu kejam. Cinta itu kejam. Nah, dulu ya ada lagu Takdir Memang Kejam diputus oleh MUI ya. Takdir Memang Kejam. Ya MUI itu kan syariat ya. Syariat. Jadi tidak masuk ke begini-begini ke tasawuf ke rubaya itu enggak masuk. Jadi karena itu cinta memang kejam, nasib memang kejam, salah kok kejam. Salah. Jadi enggak benar itu. Kemudian karena ketakutan disomasi oleh MUI, kemudian dirubah, bukan nasib memang kejam itu bukan. Takdir memang kejam itu bukan. Nah, kalau leher malam saja dipotong oleh kekuatan cahaya rembulan rohani itu, maka jelas bisa dipastikan cahaya rembulan rohani itu tidak takut untuk menumpahkan darah dan air mata. Karena itu keseluruhan diri, nasib diri seorang pecinta itu dikorbankan untuk kekasihnya. Di pagi hari, para pecinta ilahi yang seringkali begadang itu kelihatan pucat. Kata orang-orang yang berjumpa, kau sedang sakit ya. Orang yang disapa ini kemudian tertawa batinnya. Sakit apa? Aku lebih sehat ketimbang 100 engkau. Wajah yang pucat karena begadang menanggung cinta itu bisa membuat pudar cahaya matahari dan rembulan di langit sana. Bahkan matahari itu menjadi malu di hadapan wajah yang pucat karena menanggung cinta. Kita tumbuhkan kecintaan transenden, kita tumbuhkan Allah nanti apa semuanya kelihatan Gusti Allah. Mana makhluknya coba? Kelihatannya Gusti Allah. Allah betapa engkaunya. Di saat ini Allah, aku tidak pernah memburumu. Bagaimana mungkin aku memburumu? Wong setiap apa yang aku saksikan adalah engkau semata. Aku tak pernah memburumu ya Ilahi. Kemudian rahasia-rahasia ilahi itu dihamburkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang seperti itu. Kalau orang yang seperti itu tidak dianugerahi kesadaran untuk menahan, maka kata-katanya akan dianggap ngawur semua. Ada kekasih Allah Ta'ala sering bilang begini, kau jangan guyonan ya Allah, kau jangan guyonan loh.
Jadi dia seolah-olah sama kawan-kawannya sendiri. Masa kau guyonan terus? Jadi, itu kenapa? Menyaksikan segala sesuatu yang tak tertampung oleh akal pikirannya, sehingga muncul sebagai suatu humor, sesuatu yang lucu. Kau mau berguyonan terus, gimana? Ada banyak macam-macamnya orang wali ya. Ada yang tercengang-cengang dulu Gusti Allah Taala, sehingga tidak ada senyum, tidak ada apa-apa dari bibirnya. Allah Ta'ala didatangi dari berbagai macam pintu dan lahir beribu macam ekspresi dari para aulia itu. Fi hadzal yaum, pada hari ini, mithlu ayyaumin, sebagaimana pada hari yang lain, nahnu kharibun, kami hancur lebur. Diulangi lagi oleh Maulana Rumi bait yang tadi dibaca, diulangi lagi. Hari ini sebagaimana hari-hari yang lain, kami hancur lebur. Karena itu, fala taftah babat tafkir. Tolong jangan dibuka pintu akal pikiran. Jangan dibuka. Itu menjadi pengacau itu. Jadi, ada kalanya akal pikiran itu sebaiknya enggak usah dipakai. Mundur kamu, mundur. Ini bukan tempatmu, mundur. Ini tempatnya orang-orang yang jatuh cinta. Dan kau tidak punya bakat untuk jatuh cinta. Mundur. Karena itu dalam diri kita, logika hitung-hitungan itu harus dibuang. Buang logika hitung-hitungan itu. Para pecinta ditakdirkan untuk jauh dari hitung-hitungan. Ayo. Jangan dibuka. Pintu akal pikiran jangan dibuka. Wa amsik berebab. Buanglah akal pikiranmu. Peganglah rebab. Peganglah flute. Peganglah gitar. Peganglah alat musik. Pegang apa saja yang buatmu menari-nari. Akal pikiran buang. Sekarang waktunya berdansa. Akal pikiran dibuang, sekarang waktunya bernyanyi. Akal pikiran dibuang, sekarang waktunya berdendang. Buang itu, buang. Jatuh cinta yang tidak bisa sepenuhnya untuk dimasuki oleh akal pikiran. Dan karena itu akal pikiran harus diminggirkan. Minggir. Kau anak kecil, minggir. Kecil. Jangan ikut rembukan orang-orang tua ya. Sana. Coba ya terbangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, hijina li ziyaraka sidina naradaji minkas syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, ijna li ziyaraka sidina naradaji minkas syafa'ah inda rabbil alamin. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Ya Rasulullah, ijna li ziyaraka sidina nardaji minkas syafa'ah inda rabbil alamin. Marhaban ahlan bisyamsin khafiyat bihal kawakib marhaban ahlan
بشمس قد مهد كل الغياهب يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا نرتجي منك الشفاعة رب العالمين. Coba gini ya, kalau kita sudah sedikit saja mengasah batin kita untuk tidak jatuh hati kepada selain Allah, kita akan menyatakan sebagaimana syair tadi menyatakan, ya jamalan qad tajalla, wahai keindahan yang telah muncul bil masyariq wal magharib, di timur dan di barat. Itu keindahan apa itu? Keindahan Rasulullah ya. Keindahan Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengatakan itu keindahan Rasulullah? Gini, seluruh keindahan yang ada di dunia ini hanya sepercik dari keindahan Rasulullah. Dunia ini ada itu karena derma beliau. Sebab alasan Allah mencipta itu cuma Rasulnya. Maka seluruh keindahan yang ada, termasuk keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf itu, adalah bagian dari keindahan Rasulullah. Karena itu bagi orang yang batinnya sudah bersih, akan menyaksikan keindahan Rasul itu berpendar di mana-mana. Dan keindahan Rasul itu adalah percikan dari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau sudah begitu cara penglihatannya, mana keindahan yang bukan Allah, mana keindahan yang bukan Rasulullah? Kalau sudah begitu cara penglihatannya. Jadi ternyata alam semesta ini memiliki lapis-lapis yang perlu kita tembus dengan penglihatan batin kita. Kalau kita bisa menyaksikan hakikat segala sesuatu, tentu kita akan sampai kepada Allah lewat segala sesuatu itu. Mana? Wong segala sesuatu tidak memiliki dirinya sendiri kok. Akan sampai kepada Allah lewat segala sesuatu itu. Maka Nabi kita kemudian berdoa, Allahumma arinal asya kama hiya alaih. Ya Allah, perlihatkan segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Tolong perlihatkan dong. Jadi ketika kita sudah menyaksikan hakikat segala sesuatu, maka yang ditemukan Allah. Kalau begitu kita katakan, lah ternyata yang dicari-cari dari dulu, mencoba memejamkan mata, melatih khusyuk dan semacamnya, ternyata muncul di mana-mana kayak gini. Karena itu ya, ada yang kemudian mengungkapkan, ya Allah, kalau awal dan akhir adalah Engkau. Kalau awal dan akhir itu adalah Engkau. Kalau Engkau yang diburu ternyata sesungguhnya berada di sini dan kini. Untuk apa sebenarnya aku sampai gila memburumu kemana-mana? Kalau Engkau tak terpisahkan dari segala sesuatu. Kalau Engkau lebih dekat kepada segala sesuatu dibandingkan dengan dekatnya apapun kepada sesuatu itu. Lah, untuk apa? Kemudian kami belajar khusyuk, konsentrasi yang baik, belajar merasakan. Untuk apa ini sebenarnya? Nah di situ ya. Masuk di pertanyaan seperti ini, terbentang rahasia luas tak terkira. Jadi makanya enak ketika orang sudah wusul sampai kepada Allah Ta'ala itu enak, tidak ada kenikmatan yang lain. Karena itu akal pikiran jangan sampai melampaui batas, sesuaikan dengan kapasitasnya, sampai batasnya di mana sudah. Setelah itu ketika kita sudah merasakan kangen sama seseorang, kangen kepada apa saja, akal pikiran nggak usah ikut-ikut campur. Nanti akal pikiran di situ kalau ikut campur, cuma ngatur-ngatur tidak benar nanti. Mi'atu naw'in minas salat war ruku' was sujud. 100 macam salat, rukuk dan sujud. Liman yakunu jamalul habib mihraban lahu. Hanya bisa bernilai bagi orang yang Allah sebagai kiblatnya, sebagai mihrabnya. Karena itu para sufi bilang, kiblat umat manusia adalah Masjidil Haram. Kiblat kami adalah wajah kekasih. Orang-orang syariat menghadap ke Mekah sana baru sah sholatnya.
Orang-orang hakikat menghadap ke mana saja menemukan Allah Ta'ala. Jadi Masjidil Haram sana hanyalah merupakan bagian dari mihrab, dari kiblatnya orang-orang hakikat. Orang-orang hakikat menemukan Allah Ta'ala pada apa saja. Orang-orang syariat baru merasa sah sholatnya kalau menghadap ke Mekah sana. Kiblat orang-orang adalah tanah haram. Kiblatku adalah wajah kekasihku. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau didiskusikan? Terperangah semua. Terperangah oleh api cinta. Selamat mempraktekkan ya, dipraktekkan. Tidak jatuh cinta kepada Allah, minimal jatuh cinta kepada perempuan-perempuan cantik. Itu sebagai tangga untuk bisa jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Latih dulu kepada makhluk-makhluk. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya. Ini kan cuman ya yang paling pokok itu sebenarnya bukan terutama berkaitan dengan faktor-faktor eksternal sana sini, bukan sebenarnya. Kita bisa menemukan Allah, merasakan Allah, jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu yang paling pokok untuk kita kelola sini sebenarnya. Jadi yang paling pokok untuk kita kelola. Kalau kita belajar, ya Allah misalnya, jangan biarkan hati kami jatuh cinta kepada selain-Mu. Ya Allah, jadikanlah hati kami putus asa kepada apapun selain-Mu. Ya Allah, jangan sampai ada pengharapan dalam hati kami kepada selain-Mu. Kemudian muncul benih-benih di dalam doa itu tadi. Itu sudah mulai apa? Mulai kita tidak tertarik kepada yang lain-lain. Ketika sudah semakin tak tertarik kepada yang lain-lain, ternyata kesadaran tentang Allah itu menguasai dirinya. Ketika kesadaran tentang Allah menguasai dirinya, maka memenuhi semuanya. Bahkan ketika menggerak-gerakkan tangannya, itu akan merasakan sesungguhnya yang bersentuhan langsung dengan gerakan itu adalah Allah Ta'ala. Ketika senyum kepada sesama, memberikan pertolongan kepada orang lain, dia menemukan Allah Ta'ala pada dua sisi sekaligus. Menemukan Allah dalam kesadaran dirinya, menemukan Allah pada orang-orang yang sedang dibantunya. Ya Allah, bagaimana engkau bisa berpendar pada dua arah yang berhadapan? Nah kalau begitu, apa sesungguhnya makna keanekaragaman ini apa kalau begitu? Makna keanekaragaman ini apa sesungguhnya? Bagi para pencinta keanekaragaman ini dilibas sudah. Dilibas. Engkau ya Allah muncul dalam berbagai macam bentuk. Tapi aku bisa mengenalimu ya Allah. Sehingga dalam bentuk apapun kau ambil, aku menemukanmu di situ. Ra'aituka fi suratis syarib wal akil. Aku menyaksikanmu dalam rupa orang yang makan dan minum. Aku menyaksikanmu ya Allah di dalam rupa orang yang berbicara dan orang yang diam. Ya. Coba mana? Nah, pertarungan, pertikaian dan lain semacamnya itu karena pandangan mereka berada pada paling permukaan. Paling permukaan. Sehingga muncul ungkapan bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan menjadi bangga dengan kelompoknya. Setiap partai akan menjadi bangga dengan partainya. Setiap komunitas bangga dengan komunitasnya. Setiap thariqah bangga dengan thariqahnya. Setiap pondok dan semacamnya itu. Itu masih ada dalam kondisi apa? Berada dalam posisi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Para pencinta itu memiliki kekuatan untuk menembus berbagai macam batasan-batasan seperti itu. Tembus itu. Batasan-batasan. Saking tajamnya. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, awal dan akhir itu berada di hadapannya. Engkau awal sekaligus akhir, engkau akhir sekaligus awal. Engkaulah yang sepenuhnya menampung seluruh titik kekinian. Jadi kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka ketika kita ruku, sujud, melakukan zikir dan lain semacamnya itu, kiblatnya cuma satu, wajah kekasih.
andaikan bukankan aku tertarik kepada wajah-Mu ya Allah, tentu tidak akan kulakukan segala sesuatu ini. Untuk apa aku repot-repot karena itu? Toh juga tidak ada artinya. Jadi hubungannya itu, perjanjiannya itu hanya dengan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya kekasih. Itu sudah bebas dari apa? Maka ketika itu ya, surga itu tidak memiliki kekuatan untuk merayu orang seperti ini. Tidak punya kekuatan untuk merayu. Ketika diperlihatkan berbagai macam keindahan surga, dihadapkan kepada para pecinta, kau tertarik ini? Katanya, tidak. Mataku sudah tidak tertarik kepada selain kekasih. Bahkan kalaupun itu berumah surga sekalipun. Lewat. Bayangkan ya, kita yang masih senang kepada materi dan lain semacamnya itu. Coba, di mana tingkatan akal kita sebenarnya? Masih senang kepada pengakuan, sanjungan dan lain semacamnya. Masih memburu segala sesuatu yang artifisial, yang tak bermakna, memburu segala bayang-bayang, segala sesuatu yang akan lenyap. Di mana sesungguhnya posisi kita? Maka jadilah para pecinta, baru kita memiliki langkah-langkah keilahian yang sekali langkah itu melampaui kebaikan seluruh alam semesta. Sudah? Gak ada yang tanya kan? Ya. Hah? Ya? Rasa. Ini rasa itu kan sebenarnya buah dari hati ya. Dan hati kita itu satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Hati kita semuanya satu. Karena itu kalau hati kita ini condong kepada selain Allah, maka rasa Allah tidak mungkin tumbuh. Tidak mungkin tumbuh. Rasa kita itu adalah rasa apa? Rasa makhluk-makhluk. Rasa makhluk-makhluk ini rasa makhluk-makhluk. Karena itu banyak kemudian orang itu lebih bergetar menerima rezeki, menerima karunia Allah Ta'ala dibandingkan dengan menerima kehadiran Allah itu sendiri. Coba mana yang lebih bergetar? Kita mendapatkan kiriman, kita mendapatkan karunia yang besar dengan kita sholat, bergetar menerima itu. Padahal sholat itu berhadapan dengan Allah. Bagaimana mungkin kalah menarik dibandingkan dengan karunia-Nya? Itu karena hati kita lebih difokuskan kepada karunia-karunia materi itu. Jadi kalau masih banyak yang menjadi perhatian hati kita, maka perhatian kepada Allah tidak akan muncul dengan sempurna, dengan subur. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa? Tumpulkanlah rasamu kepada selain Allah, maka akan muncul rasa kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa. Apalagi Allah Ta'ala itu tidak mau diduakan loh ya. Tidak mau dimadu itu nggak mau. Nggak mau. Allah itu maha pencemburu. Nggak mau. Jadi untuk menumbuhkan rasa, kita mencoba fokus kepada keagungan Allah Ta'ala semata-mata dan belajar untuk menyingkirkan yang lain-lain. Bilang, enggak butuh. Walaupun sesungguhnya masih butuh. Jadi, enggak penting. Jadi, kita minimal itu penampilan dulu ya. Enggak penting. Tawari, engkau wae lah, enggak penting. Walaupun hatinya masih berperang, sakjane ya penting. Jadi, ya belajar untuk menjadi tangguh itu loh. Enggak. Kalau kita tangguhkan begini, kalau memang Allah memberikan kepadaku, tidak akan pernah diterima oleh tangan orang lain, walaupun aku tidak memburunya. Tapi kalau masih perhatiannya kuat kepada makhluk-makhluk, wah ini kalau enggak diburu, diambil orang ini. Jadi logikanya itu berbeda. Jadi orang semakin risau, semakin mengecilkan peran Allah Ta'ala. Semakin risau tentang makhluk-makhluk, mengecilkan perannya Allah Ta'ala. Jadi, tidak mungkin tumbuh rasa itu. Kalau kita masih belum menyembelih yang lain-lain, sembelihlah leher-leher yang lain. Enggak perlu, baru muncul. Jadi sulit kalau mau sama-sama ditumbuhkan, ya enggak bisa. Hati kita cuma satu. Coba kalau dua, satunya untuk kekasih, satunya untuk makhluk-makhluk. Enggak ada yang hatinya dua kecuali musang. Kalau musang itu hatinya bisa 10 sesuai dengan umurnya. Kalau 10 tahun dia hatinya 10. Kalau umurnya 1 tahun baru 1, nanti tahun kedua baru 2 dan sebagainya. Kita itu hatinya 1.
Karena cuma satu itu, maka jangan berikan perhatian kita kepada yang lain-lain. Walaupun tidak mudah untuk itu, tidak mudah. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan isi dunia ini sebagai rayuan-rayuan yang sangat memukau memang. Memukau sekali isi dunia ini. Padahal dunia ini sudah bungkuk, sudah tua, sudah penyakitan sebenarnya. Tapi kelihayannya merayu itu maut sekali. Sehingga anak-anak muda itu tertarik kepada perempuan tua. Anak-anak muda. Kita manusia ini kan anak-anak muda, tapi tertarik kepada nyonya dunia. Dari saking pandainya berdandan bersolek gitu loh. Tertarik kepada nyonya dunia. Padahal kalau diperlihatkan aslinya seperti perempuan tua, penyakitan, batuk, kentut dan semacamnya. Enggak mungkinlah tertarik kalau waras kita. Enggak lah, milih yang lain kan gitu. Tapi karena berdandan, berkincul dan semacamnya, tetap diburu oleh anak-anak muda. Mengalahkan itu saja tidak mudah ternyata. Butuh apa? Butuh riyadhah. Terus yang kedua, kalau ingin menumbuhkan rasa keilahian, dekat-dekatlah dengan orang yang sudah rasanya itu rasa keilahian, biar tertulari. Itu pun juga tidak mudah tertulari. Kalau penyakit mudah menular. Tapi kalau kebaikan, rasa keilahian itu enggak mudah itu. Orang seperti itu dipepet terus begitu. Kalau kumpulnya sudah sama orang-orang yang jatuh cinta kepada bayang-bayang kefanaan, ya makin kuat rasa hatinya untuk tertarik kepada makhluk-makhluk, makin kuat. Ya, selamat mempraktekkan ya. Dipraktekkan, jangan cuma tanya ya. Praktekkan. Saya gimana satu lagi? Pakai rasa. Akal nggak bisa. Akal cuma mengantarkan tok. Mengantarkan. Pakai rasa. Jadi bergerak apa saja itu, rasanya rasa Gusti Allah. Rasanya rasa Gusti Allah. Nanti ketika sampai kepada rasa seperti ini, maka akan mengatakan, walidzalika alimtu man yaltadzu bihi wa man yata'allam. Karena itu ya Allah, aku lantaran karuniamu kau beri aku pemahaman bahwa aku paham sekarang siapa yang merasakan nikmat, siapa yang menderita. Kalau makhluk-makhluk tidak punya dirinya sendiri, kenikmatannya sesungguhnya bukan kenikmatan makhluk itu. Penderitaannya juga bukan penderitaan makhluk. Tapi kalau memang kenikmatannya bukan kenikmatan makhluk, penderitaannya bukan penderitaan makhluk, kenapa makhluk itu yang mengerang? Aduh ya. Nah, di sini loh. Sirrul qadar itu sangat menganga di sini. Rahasia takdirnya Allah Ta'ala itu berpendar-pendar menyala-nyala di mana-mana. Itu yang terlarang untuk disampaikan, untuk tidak mengacaukan orang-orang yang masih berada dalam proses perjalanan menuju hakikat. Ya pakai rasa, tetapan pakai rasa. Setinggi-tinggi ilmu itu adalah ilmu azwaq, ilmu rasa. Itu paling tingginya ilmu. Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada merasakan Allah. Itu baru disebut sampai. Kalau tidak, fajalla rabbuna ayyatasila bi syai'un aw yatasila huwa bi syai'in. Kalau tidak ya Allah Maha Agung untuk menyatu dengan sesuatu atau tersentuh oleh sesuatu. Jadi kedekatan kepada Allah, keterhubungan dengan Allah, wusul sampai kepada Allah, tidak ada hubungannya seperti tangan dua ini dijadikan satu, tidak gitu. Karena itu kan makhluk-makhluk benda itu kan. Gitu. Jadi sampai kepada Allah, sampai kepada merasakan Allah maksudnya. Alam semesta ini tidak terlepas dari kehadiran Allah. Rasa, tetapan rasa. Maka orang yang rasanya lebih kuat, itu berarti lebih merasakan Allah Ta'ala. Rasa. Orang, ya, kayak sampean itu ada minumannya, ada makanannya. Kalau rasa Allahnya kuat, ketika makan atau minum, langsung merasa disuapi oleh kemurahan Allah. Karena itu kata Syekh Suhrawardi mengatakan, sholatku, khusyukku ketika aku makan tidak kalah dengan sholatku ketika khusyuk melakukannya. Jadi sama saja menghadap kepada Allah, tidak hanya dalam konteks sholat, tapi dalam naik kendaraan dan semacamnya, Gusti Allah semua. Pakai rasa. Ada lagi?
Ada lagi? Nah, ayo. Ya, silakan. Yang pura-pura jadab sama yang jadab beneran. Ya? Ya? Bukan, itu cara membedakan dengan ketajaman batin kita. Jadi orang itu ya, kekasih Allah Ta'ala biarpun disembunyikan seperti apapun ya. Dia misalnya pura-pura gila dan lain semacamnya itu tetap terdeteksi oleh orang yang sudah bersih ininya. Kenapa? Aura itu tidak bisa ditutupi. Tapi di hadapan orang-orang yang masih banyak kecintaannya kepada perkara-perkara materi dan dunia ini ya, maka orang yang pura-pura jadab dikira jadab. Karena itu kemudian banyak dipuja-puji oleh kiainya, padahal dipuja-puji oleh santrinya, padahal kiainya itu ya pura-pura aja. Ya, ketika ziarah kubur misalnya, assalamualaikum, pura-pura salaman. Oh, ke santri, wah ini ngomong dengan ruhnya sih. Padahal ya itu memang dibikin untuk apa? Untuk menciptakan kesan kepada santri-santrinya, kayak wali. Iya mungkin walijo ya. Jadi wah kayak gitu tuh bukan untuk ini kok sebenarnya, kayak gitu tuh bukan untuk diomongkan orang, bukan untuk dipamer. Malah para aulia itu kalau bisa itu mau menolak saja karomah itu kok malah itu sengaja di skenario gitu kan. Auranya itu berbeda. Kita mendekat kepada orang yang betul-betul bersih hatinya itu memiliki getaran-getaran. Getaran-getaran. Kita tuh bisa merasakan adanya manfaat dan barokah itu, merasakan. Jelasnya itu, jelas seperti itu. Jadi karena itu yang kita pegang terutama adalah apa? Syariat dan akhlak. Jadi kalau tidak bagus syariatnya, akhlaknya, walaupun itu kelihatan jadab, enggak usah diagung-agungkan. Kau menyaksikan orang bisa terbang, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dia tidak sesuai dengan agamanya Gusti Allah, enggak usah kau ikuti. Jadi yang gemblang-gemblang aja, enggak setiap orang yang aneh kemudian diikuti. Dulu pernah saya punya kawan, lagi senangnya pencarian. Pokoknya kalau aneh itu orang dekat dengan Allah. Jadi kelihatan orang gila didekap. Dan orang gila salamnya didekap. Ternyata orang-orang gila beneran bau sekali itu kan. Jadi itu enggak usah terlalu begitu, mana salah pilih nanti. Dikira orang dekat kepada Allah ternyata dukun. Biasa-biasa aja lah. Nanti kalau memang sudah waktunya itu kita dikasih ketajaman penglihatan oleh Allah Ta'ala ya bisa merasakan. Tidak bisa menyaksikan juga enggak masalah. Kok yang penting kita belajar ikhlas tunduk kepada Allah Ta'ala. Udah itu aja. Ya. Zaman sekarang ini bahkan kejadaban itu juga bisa dijual kok. Ya. Jadi banyaklah orang-orang yang mempraktekkan yang pura-pura jadab itu banyak. Pura-pura jadab itu banyak. Ketika pikiran bersama kemudian halo. Jadi ya. Ya. Enggak usah lah itu bagian dari dunia sulap dan tipu daya ya. Enggak usah. Makanya dulu ada orang sowan ke rumahnya kiai. Kiai itu terkenal jadab. Ketika datang tamu, si kiai itu tidak gubris kepada tamu. Halo. Nah, si teman saya itu juga langsung menempelkan punggungnya ke kiai itu. Langsung ikut-ikutan. Waduh. Nah, ketika si kiainya itu sadar atau pura-pura sadar, kemudian bilang, kenapa tadi ikut-ikutan? Ya, saya terpengaruh kiai. Jadi, setinggi-tingginya wali itu ya tetap yang waras lah ya. Yang waras. Sebab orang tidak ada satupun di antara para nabi itu yang jadab, enggak ada. Waras semua. Kalau enggak waras gimana ngatur umat tuh kan? Enggak bisa. Masa mau diatur dengan jadabnya? Para rasul itu waras semua. Wali-wali kutub ya waras semua. Waras semua. Dan lagi
Ayo kita mengasah, ayo salawatan ya. Rasa hati kita diupayakan untuk berhadapan-hadapan dengan Rasulullah yang semesta ini bahkan akhirat nanti merupakan bagian dari dermanya Rasulullah. Juga kita merasakan Allah Ta'ala karena semesta ini akhirat nanti merupakan bagian dari kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo si Pras nari ya. Mas Bibi nari ya. Ayo kita upayakan jangan masuk ke sekat-sekat pakai atau akal pikiran. Diusahakan seflor mungkin kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Mau pakaiannya ya? Bawa. Oh iya, pakai. Kamu bawa enggak? Enggak bawa. Oke ya, mulai sekarang. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ashrafi badrin fil kauni asharak. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdal imam bittuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli. Ya Allah, andaikan Engkau tidak mencipta Nabi-Mu, tentu kami tidak akan pernah ada. Semesta pun juga tidak akan pernah ada. Ya Allah, tujuan-Mu dalam penciptaan hanyalah satu, yaitu Nabi-Mu terkasih, Nabi-Mu terkasih. Maka kami dan alam semesta ini, lantaran derma-Mu lewat Nabi-Mu, wujudlah diri kami, merasakan hidup, merasakan berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Ya Allah, karena tujuan penciptaan-Mu adalah Nabi-Mu, maka dekatkanlah ya Allah kami dengan Nabi-Mu secara rohani. Dekatkanlah ya Allah kami dengan Nabi-Mu secara rohani, agar kami juga dekat kepada Engkau. Ya Allah, sejatinya Engkau ada di mana-mana ya kekasih. Sejatinya Engkau ada di mana-mana dalam diri ini, dalam segala sesuatu. Sejatinya Engkau ada di mana-mana ya kekasih. Tumbuhkanlah cinta ini kepadamu, tumbuhkanlah cinta ini kepadamu. Jangan biarkan hati kami ya kekasih jatuh cinta kepada yang lain-lain. Allah, betapa segalanya Engkau, betapa Engkau segalanya, betapa segalanya Engkau, betapa Engkau segalanya. Allah. Dalam hidup yang sejenak ini, Allah, abadikanlah jiwa kami dengan jatuh cinta kepadamu, kepada Rasul-Mu. Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min asy-syamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wasahil ma qata'awaq. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli.
يا رب صل على محمد آله ومن بالنبي تعلق يا رب صل يا رب صل على محمد آله ومن بالحبيب يعشق يا رب صل يا رب صل على محمد ومن بعبل النبي توثق يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من أدرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. Pras, sini narinya di sini. Wal qudratu kashafat kina hadzal mastur liyabruza nuru kamilan fi alami adh-dhuhur nuran faqa kulla nur وأنفذ الحق حكما لا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمه تانيسا لجنب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من أشرف القسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أضرب يا المذاني فازر اليمن غرد وازدضيع بجمال يا رسول الله وقابل حزني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مزدمر ليس ينفد حيث دين عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولرب كل حمد جل يزور العاد اذهبنا بوجود يا رسول الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيبي نصعد ونرشد مرحبا
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواره خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله جئنا يا الله لزيارة قاصدنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا الله عليه لو الخلق السل واللفظ المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله ما سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود
أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الزهى بعينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ya Allah amin 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 ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Engkaulah ya Allah yang maha santun dan maha dermawan ya Allah seluruh semesta membutuhkanmu, seluruh semesta membutuhkanmu. Kami adalah orang-orang yang fakir, sangat membutuhkan kemurahanmu ya Allah. Andaikan bukan karena pertolonganmu, tak mungkin selangkah pun kami mendekat kepadamu. Ya Allah, temanilah kami yang tersaruk-saruk dalam kehidupan ini. Temanilah ya Allah kami dalam mendekat kepadamu ya Allah. Temanilah ya Allah diri kami untuk jatuh cinta kepadamu. Ya Allah, Engkau sudah memuliakan orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, apakah karena tidak muncul cinta dalam diri kami lalu Engkau tidak menghargai kami? Ya Allah, tumbuhkanlah ya Allah ta'zim dan penghormatan kepada nabimu. Tumbuhkanlah ya Allah cinta kepadamu, kepada nabimu. Allah ya Allah ya Allah, Engkau yang mendengarkan setiap detak jantungku, setiap detak pikiranku, setiap detak apapun yang muncul di dalam batin kami. Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Jelaslah ya Allah, kami hancur lebur, tidak memiliki diri kami sendiri. Tak kami miliki kehidupan kami, tak kami miliki kematian kami, tak kami miliki nasib kami, tak kami miliki kebangkitan kami, tak kami miliki akhirat kami. Semua itu adalah milik Engkau semata-mata ya Allah. Ya Allah, pertegaslah kesadaran dalam diri kami bahwa kami membutuhkanmu. Allah, Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah ya Allah diri kami di mana saja, kapan saja, senantiasa terbuhul dengan Engkau, senantiasa terpaut dengan Engkau, senantiasa tersambung dengan Engkau. Allah, Allah, Engkau menyebut dirimu maha zahir, maha tampak, maha nyata. Ya Allah, jadikanlah diri kami memiliki mata yang bening, yang terang benderang, hingga menyaksikan Engkau berada pada segala sesuatu. Allah ya Rahman ya Rahim, tidak kami risaukan ya Allah nasib jasad kami, nasib materi kami. Yang kami risaukan adalah nasib rohani kami ya Allah. Yang kami risaukan nasib rohani kami. Ya Allah, sudah Engkau berikan karunia yang banyak berupa materi kepada kami, kesehatan, kehidupan ini. Tolong ya Allah, berikan pula kepada kami karunia rohani yang berlimpah ruah, karunia rohani yang berlimpah ruah, karunia rohani yang tidak ada batasnya. Allah, 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 kalau Engkau tidak mengijabai doa kami, lantas siapa yang bisa mengabulkan doa kami? Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rasa fakir ini ya Allah mempertegas rasa butuh kami kepadamu, rasa butuh kami kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan diri kami salah pilih dalam kehidupan ini ya Allah. Jangan biarkan diri kami ya Allah kecewa dengan pilihan kami sendiri. Allah, dalam hidup yang sejenak ini jadikanlah kami seperti para rasulmu, seperti para nabimu, seperti para kekasihmu. Allah ya Allah, karena Engkau menghargai orang-orang yang jatuh cinta kepadamu. Jadikanlah ya Allah hati kami jatuh cinta kepadamu ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, maha tahu apapun yang paling kami butuhkan dalam hidup ini. Kami mungkin salah sasaran, mengira diri kami butuh materi-materi, butuh segala sesuatu. Sejatinya kami butuh Engkau ya Allah, butuh Engkau ya Allah, butuh Engkau ya Allah.
Jangan biarkan mata batin kami rabun sehingga salah pilih dalam hidupan ini. Allah, Engkau telah membuat nyalang mata batin para nabi, para wali. Jadikanlah ya Allah mata batin kami nyalang kepadamu, tertegun kepada kemahanmu, jatuh cinta kepada keindahanmu. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini zaman akhir. Ini zaman akhir di mana orang-orang banyak salah pilih, ya Allah. Jangan jadikan kami di antara mereka. Jangan jadikan kami di antara mereka. Jadikanlah kami, ya Allah, di antara para kekasih-Mu, di antara orang-orang yang jatuh cinta kepadamu, di antara orang-orang yang berada di taman cinta-Mu. Allah, 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 Allah. Kami hadapkan wajah kami. Tidak kami temukan siapa-siapa atau apa-apa selain Engkau. Ya Allah, lantas kalau begitu, akankah kami berpengharapan kepada selain-Mu? Tidak, ya Allah, tidak. Yang memiliki segala-galanya adalah Engkau. Termasuk yang memiliki diri kami adalah Engkau. Ya Allah, karena Engkau pemilik segala-galanya. Lantas kepada siapa kami julurkan tangan permohonan ini? Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rahman. Jadikanlah nafas kami nafas kecintaan kepadamu. Jadikanlah langkah kami langkah kecintaan kepadamu. Jadikanlah ya Allah detak jantung kami sebagai wujud kecintaan kepadamu. Ya Allah, kami berbau dengan makhluk-makhluk dalam kehidupan sehari-hari. Tolong ya Allah, selamatkan hati kami untuk tidak tertarik kepada yang lain. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau yang maha mendengarkan keluh kesah hamba-hambamu. Engkau yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang kepada kami. Inilah rasa butuh kami. Inilah kefakiran kami. Inilah ketidakberdayaan kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Andaikan Engkau menyiksa kami, Engkau tidak semakin gagah karena itu, ya Allah. Andaikan Engkau membiarkan kami, Engkau tidak semakin gagah karena itu, ya Allah. Dan andaikan Engkau memberikan permaafan kepada kami, menumbuhkan cinta dalam hati kami, Engkau tidak menjadi lemah karena itu, tidak menjadi lemah karena itu, tidak menjadi kerdil karena itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak punya pintu selain pintu-Mu, tak punya pintu selain pintu-Mu. Kami tidak memiliki pengharapan selain kepadamu. Allah, 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 Allah. Engkau sudah menjamu orang-orang-Mu dalam kehidupan dunia ini dengan minuman anggur rohani. Tolong ya Allah, dalam hidup ini jamulah kami dengan anggur rohani-Mu, jamulah kami dengan anggur rohani-Mu. Ya Allah, ajarilah diri kami untuk mabuk kepadamu, untuk mabuk kepadamu. Ajarilah diri kami untuk putus asa kepada selain-Mu. Allah, ajarkanlah ya Allah kepada diri kami bagaimana kami memilih-Mu satu-satunya. Di antara berbagai macam jebakan dan pilihan, tajamkanlah batin kami, ya Allah, tajamkanlah batin kami, tajamkanlah batin kami, ya Allah. Seluruh jebakan mau menjadi tak berguna di hadapan orang-orang yang sudah Engkau bekali cinta dalam diri mereka. Allah, 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 Allah. Kerontang jiwa kami, kerontang jiwa kami. Andaikan Engkau tidak menurunkan hujan rahmat-Mu, gersang jiwa kami kalau Engkau tidak menurunkan embun cinta-Mu. Ya Allah, ya Allah, sengsarakah diri kami dalam kehidupan yang sejenak ini. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah, Engkau tidak hina dengan memberikan cinta kepada kami. Engkau tidak hina dengan cara memberikan rindu kepada kami. Allah, Engkau menghargai mereka yang cinta. Engkau menghargai mereka yang rindu kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kusaksikan segala arah semuanya tertutup kecuali pintu-Mu. Kusaksikan langit tertutup kecuali pintu-Mu. Allah, 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 Allah. Kami mengkaji kitab kekasih-Mu, ya Allah. Mengkaji kitabnya Maulana Rumi. Orang yang sudah habis-habisan jatuh cinta kepadamu. Anugerahkan, ya Allah, cinta yang sudah pernah Kau berikan kepada beliau. Berikanlah pula kepada kami, ya Allah. Berikanlah pula kepada kami, ya Allah. Engkau menjadikan Maulana Rumi terbang dengan sayap cinta dan kerinduan kepadamu. Anugerahkanlah kami, ya Allah. Sayap cinta dan kerinduan kepadamu. Sayap cinta dan kerinduan kami kepadamu. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin,
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمد يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نضيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه الله الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكف أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد راشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Moga-moga perjumpaan kita ini manfaat barokah. Amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.